Tetapi ketika pembuktian tersebut ternyata dia yang bersalah, kemudian dia yang menyebabkan terjadinya keruntuhan rumah tangga dan dia yang dolim, nah bukan tidak mungkin ya ditolak. Tapi katanya juga begini Pak, dengan adanya informasi terbuka nih, masyarakat jadi tahu nih bagaimana tata cara beracara, sehingga malah makin banyak perkara nih katanya Pak. Gimana? Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi kalau pengadilan agama yang kebetulan sekarang ini sedikit perkara, bukan berarti di masyarakat itu tidak ada permasalahan. Karena saya pun pernah bertugas di satu kabupaten yang perkaranya tidak terlalu banyak. Ternyata kasus-kasus rumah tangga yang terjadi lebih banyak daripada yang itu. Jadi bukan berarti yang banyaknya perkara di pengadilan itu karena banyaknya kasus. Tidak seperti itu. Karena justru di pengadilan agama yang sedikit pun kasusnya juga lebih banyak. Hanya yang langsung mereka itu mengajukan ke pengadilan agama itu banyak yang sudah sadar hukum, itu yang pertama. Yang kedua, mereka ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum tersebut tidak hanya terjadi di kampung. Sebab di suatu daerah ada yang cerai di kiai, kemudian juga nikah secara kiai. Itu yang harus diluruskan. Dengan demikian saya di berbagai tempat pun berupaya untuk mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Apa ruginya kemudian kalau seandainya hal tersebut selalu terjadi. Nah, itu yang perlu dipahami. Dengan demikian sedikitnya perkara di pengadilan bukan berarti tidak ada perkara masalah di masyarakat. Saya ingin mengungkap sekarang kan ada persamaan gender lah, bagaimana mengangkat hak-hak perempuan itu untuk di pengadilan. Jadi bagaimana nanti itu mungkin penilaian Bapak terhadap kan banyak kasus-kasus kita kan kasus keluarga kan memang kadang-kadang tidak menutup kemungkinan memang perempuan atau yang bahkan yang laki-laki itu menjadi korban juga ada, tapi ini yang kadang-kadang yang lebih banyak memang perempuan dalam hal ini adalah mereka itu semacam kalah walaupun tidak semuanya seperti itu. Jadi bagaimana ini mengangkat hak-hak perempuan ini menurut pandangan dari seorang Pak Anang ini. Jadi sebetulnya bukan hanya hak perempuan. Kalau untuk di pengadilan ini kan kita sudah tahu arahnya. Adanya kepastian hukum, kemudian ada perlindungan. Jadi dengan demikian kalau sudah untuk mencari keadilan, kita harus ada kepastian hukum. Kemudian perlindungan kepada para pihak harus sesuai dengan keadilan. Dengan demikian mau laki-laki atau maupun perempuan, kalau seandainya sudah masuk ranahnya pengadilan itu harus diperlakukan seimbang, sama. Walaupun di dalam aturan untuk saat ini ada aturan-aturan yang masih belum berpihak kepada salah satu, kita berupaya sebagai hakim atau sebagai pemproses untuk di pengadilan ini berupaya untuk seadil mungkin. Jadi walaupun ada aturannya seperti itu, kita jangan menjadi corong undang-undang. Kalau memang itu untuk kemaslahatan, bukan tidak mungkin mengadakan kontra legem dalam arti menyimpangi undang-undang, menyampingi undang-undang. Kalau seandainya itu bisa kemaslahatan untuk pihak. Contoh kecil ya, sekarang ini kan kebanyakan yang ke pengadilan itu, apalagi kalau sudah berdasarkan psikop, itu yang dijadikan kalau seandainya satu rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dirukunkan dalam rumah tangga yang bahagia. Nah, itu udah kata-kata yang seperti itu. Maka tidak melihat siapa yang bersalah, dijatuhkan itu putusan hakim. Untuk yang akan datang saya kira nggak bisa lagi seperti itu. Walaupun pada saat tahun 81 itu pernah ada sudah dari Mahkamah Agung
yang dikeluarkan, yaitu kalau seandainya perceraian karena alasan pihak ketiga tidak bisa didasarkan pada peraturan pemerintah 19 huruf F, itu tidak bisa dijadikan alasan seperti itu. Tetapi karena dengan adanya jurisprudensi kemudian kesininya tidak memandang lagi siapa yang bersalah. Kalau dulu kan harus dicari penyebab terjadinya perceraian dulu itu. Tapi kesininya tidak memandang siapa yang bersalah untuk kemaslahatan. Akan tetapi sekarang ini yang harus diperbaiki itu melindungi pihak-pihak yang tidak bersalah. Sebab bukan tidak mungkin orang tersebut sudah jelas-jelas salah malah diceraikan. Kemudian sudah jelas salah dia mengajukan seperti itu. Jadi intinya gini Pak ya, intinya kan seolah-olah kan di kita itu pandangan terutama yang mungkin penggiat-penggiat perempuan, kadang-kadang ada yang mengkritisi kita, ada kesan hakim itu mengabaikan hak-hak perempuan. Tidak, apakah itu benar ataukah memang sudah sesuai dengan memang aturan yang berlaku seperti itu, dan memang itu mungkin perlu pembuktian atau semacamnya. Jadi kesannya itu seolah-olah kita menutup mata terhadap hak perempuan ini. Oh enggak, sekarang karena sudah ada aturan surat edaran Mahkamah Agung, juga surat perintah dari Pak Dirjen. Dengan demikian kita berupaya untuk ke depan, bahkan ada surat edaran Mahkamah Agung tentang kalau para pihak itu perempuan. Dengan demikian sudah mulai ada penataan, tidak bisa lagi seperti dulu. Jadi ke depan itu hak-hak perempuan sudah mulai lagi diperhatikan. Bahkan ini baru seminggu kemarin kalau tidak salah itu Pak Dirjen mengeluarkan himbauan. Nah, Pak Dirjen itu mengeluarkan himbauan kalau seandainya pihak-pihak yang diajukan ke pengadilan itu walaupun di dalam hukum Islam misalnya pihak perempuan yang mengajukan kan bain, itu talak bain. Talak bain itu dia berarti nusyul, kemudian tidak mempunyai hak nafkah, tidak mempunyai hak idah, tidak mempunyai mut'ah. Akan tetapi dengan pembaharuan seperti ini, sebagaimana saya sedang berupaya untuk mencari solusinya, bukan tidak mungkin ke depan dalam rangka perlindungan dan kepastian hukum. Itu yang namanya nafkah idah, mut'ah, walaupun dia cerai gugat bisa mengajukan, tetapi kesalahan jangan dari pihak perempuan. Nah itunya ada keseimbangan, pemilahan dari awal Pak ya. Jadi yang mengajukan itu harus tahu diri Pak ya, tahu diri memang dia tidak menyalahi aturan itu. Jangan-jangan menyalahi sudah salah nuntut lagi. Apakah dibenarkan? Itu jadi yang seharusnya itu sekarang itu harus diluruskan untuk adanya keseimbangan, yaitu supaya perlindungan kepada yang tidak bersalah. Jadi bisa nuntut hak-hak seperti itu, tetapi dia dalam posisi bukan dia yang salah. Kalau seandainya dia salah, misalnya suaminya ke Mekah, di sana jadi TKI, istrinya di sini, dikirim uang terus, uang dihabiskan, kemudian dia lagi nikah lagi, tapi kan berat juga Pak ya, namanya menilai salah itu otomatis nggak ada orang yang mau yang dianggap salah, kan nggak mau. Pasti kalau mengajukan itu kan menutupi diri dari kesalahan. Jadi untuk kalau dibilang melindungi salah atau enggak kan harus lewat pembuktian, kan harus ada backing di situ yang memang dia memang benar nggak bersalah. Bagaimana kita ngomong melindungi orang yang nggak bersalah sementara kita aja belum tahu endingnya. Kalau endingnya kan pasti otomatis kita memang berusaha. Ini ada kesan seperti itu Pak. Kadang-kadang itu kita dianggapnya kurang mengayomi lah, karena memang kasusnya ternyata pengajuannya atau prosesnya memang seperti itu, cuma di luar orang ngiranya lain. Kita kadang-kadang nggak terlalu kan nanti bisa ketika pembuktian itu benar nggak apa yang disampaikan seperti itu. Jadi nanti kalau memang benar seperti itu, dia tidak bersalah, kemudian dia mengajukan, bisa hak-haknya seperti itu dia tak diajukan. Tetapi ketika pembuktian tersebut ternyata dia yang bersalah, kemudian dia yang menyebabkan terjadinya keruntuhan rumah tangga dan dia yang dolim, bukan tidak mungkin ya ditolak katanya. Jadi bahkan pihak si laki-laki bisa saja nanti menuntut dengan
talak hulu gitu, dengan talak tebus. Dengan demikian pihak laki-laki yang dilindungi. Jadi perlindungan dalam proses penyelesaian perceraian itu perlindungan kepada pihak-pihak yang tidak bersalah dalam hal ini, yang disalahkan lah, padahal dia tidak bersalah. Artinya tetap sesuai dengan fakta kejadian, fakta hukum yang ada, Pak. Iya, justru itulah. Tidak artinya disiplin mati harus bela ini jangan sampai ini ya terkesan nanti karena kita tergerus Pak ya, karena terblow up oleh harus semacam melindungi perempuan, jangan-jangan kita itu semuanya diarahkan ke sana otomatis. Kalau menurut saya kalau perempuan mesti menang kan enggak juga Pak ya. Kalau menurut saya tidak seperti itu, tapi harus dalam proporsinya. Hanya hal-hal yang belum memihak kepada perempuan, diantaranya seperti itu. Diantaranya tentang hak-hak nafkah mut'ah, kemudian idah, nafkah selama idah. Itu yang selama ini tidak ada, mungkin ke depan bisa diberlakukan dalam arti kalau seandainya dia tidak bersalah. Tapi kalau kenyataan dia sebagai biang kerok atau yang menjadi permasalahan dalam rumah tangga, sementara si laki-lakinya soleh gitu, bukan tidak mungkin si laki-laki yang mendapat, bisa jadi seperti itu. Terlepas dari kesalahan laki-laki atau perempuannya, paling tidak berarti untuk ya aturan-aturan yang terbaru ini sudah termasuk progresif Pak ya? Atau jangan-jangan kita sudah ketinggalan nih? Karena negara-negara yang lain katanya sudah loh. Nah sebenarnya kita termasuk ketinggalan, makanya termasuk yang bahasan nanti yang akan saya teliti untuk disertasi diantaranya seperti itu. Jadi supaya nanti perlindungan kepada pihak-pihak terutama di dalam proses perceraian tersebut, jangan sampai pihak yang disalahkan, yang tidak salah itu dia menambah beban yang ini lagi. Salah satu contoh itu ada putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu yang disampaikan seorang perempuan diceraikan oleh laki-laki, tidak perlu disebutkan itu, bahkan sangat santer siapa orangnya, tetapi si pihak perempuan itu karena tidak mau dipoligami akhirnya mengajukan cerai.